Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah bil haqqi basyiran wa nadhiran bayna yaday sa'ah. Fa balagha risalah wa adal amanah wa nasal ummah. Wa jahada fil haqqi jihadi shalawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurratul mayamin wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ja'alallahu wa iyyakum minhum. Amin 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 wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, Allah Ta'ala berfirman, "Faqsusil qasasul 'alahum yatafakkarun." Maka kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah la'allahum yatafakkarun, supaya mereka itu bertafakur. Ayat ini perintah Allah Ta'ala kepada kita agar supaya kita memperhatikan, kemudian menyampaikan, memperhatikan peristiwa kejadian-kejadian yang ada. Oleh karena itu kita temukan dalam Al-Quran maupun hadis banyak sekali kisah-kisah umat terdahulu, supaya itu menjadi bahan tafakur. Sama juga dengan peristiwa yang terjadi pada zaman sekarang dalam hal ini, yaitu yang terjadi di Afghanistan. Itu kaum muslimin juga menjadi bahan tafakur juga. Ini penting bagi kita. Jadi pemaparan tentang masalah ini dasarnya adalah ayat ini di atas. Jadi kalau orang bertanya ngapain sih kita ngomong apa segala macam, Allah perintahkan kita supaya mengisahkan kisah-kisah yang di situ bisa diambil faedahnya, manfaatnya, iktibarnya, karena itu Allah perintahkan untuk bahan renungan, bukan sekedar cerita sembarang cerita. Ya tentu cerita kisah nyata, bukan dongeng, bukan fiktif, bukan apa ya, itu fakta. Apalagi ini berkenaan dengan umat Islam. Itu yang paling penting sebagai landasan kita dalam majelis ini. Kemudian tentang masalah yang mau kita bicarakan, yaitu Taliban. Yang pertama kali harus kita ketahui adalah manhum, siapa Taliban. Taliban itu siapa? Apakah Taliban ini makhluk yang tiba-tiba datang di Afghanistan, muncul di sedemikian rupa mendadak? Karena ada teman saya juga alumni Afghanistan, ketika tahun 2001 ke atas, mungkin 2003-2004, artinya Taliban sudah jatuh, NATO Amerika masuk di situ, Taliban jatuh, kemudian masyarakat membicarakan juga itu, bagaimana reaksi masyarakat pada saat itu tentang serangan NATO Amerika ke Afghanistan 2001. Ada pro kontra, ada yang pro, ada yang kontra. Ini ada kawan alumni Afghanistan pro sama itu, ya, pro dan senang pemerintah Taliban ini dijatuhkan oleh NATO dan Amerika tahun 2001. Karena dalam pandangan dia, Taliban ini adalah orang-orang yang memberontak dan menjatuhkan pemerintah mujahidin sebelumnya dipimpin oleh Robani pasca jatuhnya rejim komunis. Itu pandangan dia tentang Taliban. Jadi orang yang pernah di sana pun tentang Taliban menyampaikannya dengan penilaian yang buruk tentang Taliban. Sementara dia sendiri tidak tahu siapa Taliban sebenarnya. Apalagi mereka yang belum pernah ke sana dan memang tidak suka dengan Taliban. Jadi orang itu ada 4, terbagi 4. Kalau kita lihat reaksi masyarakat terhadap Taliban ada 4. Yang pertama, golongan pertama adalah Fariha bin Nasrihin.
wa'tabaruhum wa'tabaru nasron lahum walahu. Yang pertama adalah golongan yang gembira dengan kemenangan Taliban tersebut dan mengibaratkan sebagai pertolongan Taliban juga sekaligus pertolongan dia karena sebagai sesama umat Islam. Mudah mendoakan, mengucapkan selamat, ya, tahniah, nah itu seperti itu. Yang kedua, golongan kedua, dia gembira juga dengan kemenangan tersebut, gembira, tetapi tidak bisa mengucapkan selamat. Dia diam saja, tidak, wah alhamdulillah Taliban menang dan segala macam. Tidak, walaupun dia gembira sebenarnya, dia senang juga. Karena apa? Karena Taliban itu bagi dia adalah dari madrasah yang berbeda. Sama-sama gerakan Islam, tapi platformnya beda. Sehingga dia menganggap kemenangan Taliban itu tidak lam yastati nisbata al-fadli li ahli. Golongan kedua ini tidak sanggup untuk mengakui itu keutamaan pelakunya, yaitu keutamaan Taliban. Sehingga kalian kita keluar ini kemenangan Afgan, kemenangan Talibannya nggak disebut, ya, tidak diakui sebagai pelakunya. Kenapa? Karena platform Taliban ini dia tidak sukai. Karena Taliban bukan dari golongannya, bukan satu manhaj dengan jamaahnya dan lainnya. Dianggapnya Taliban itu adalah masih melakukan bid'ah dan segala macam lah. Nah, ini ada golongan kedua begini. Masih mending. Nah, golongan ketiga ini orang yang sama sekali tidak bergembira, ya, dengan kemenangan tersebut. Bahkan menilai itu adalah pemberian Amerika. Ada kan? Dari kalangan aktivis Muslim juga. Itu dia menang, nggak mungkin Taliban bisa menang melawan Amerika NATO ini yang 50 negara lebih dengan senjata canggih, jumlahnya lebih besar. Itu kan karena memang dikasih oleh Amerika. Kalau Amerika nggak kasih, nggak mungkin bisa dia. Jadi seakan-akan Taliban itu dinilai tidak punya kemampuan menghadapi musuh-musuh Islam ini. Golongan ketiga ini selalu begitu memandang seluruh amal umat Islam yang lain. Sehingga kalau didengar misalnya bom Bali 1, wah itu bukan perbuatannya ini. Nggak mungkin umat Islam mampu berbuat begitu. Itu bom nuklir itu, Amerika itu ditunggangi macam-macam gitulah. Kan pernah dengar kan teori-teori seperti itu. WTC itu buat perbuatan Yahudi. Nggak mungkin umat Islam bisa berbuat seperti itu. Dan lain-lainnya. Yang jelas kalau ada umat Islam ini melakukan amal-amal yang besar, itu dianggapnya konspirasi. Penganut teori konspirasi. Padahal yang bersangkutan tidak punya data untuk melandasi pendapatnya itu. Kita tanya dari mana data segala macam, perseliweran. Tidak bisa dipertanggungjawabkan secara fakta. Ada yang begitu juga. Kemudian yang keempat yang lebih parah. Yang keempat ini betul-betul karena kebenciannya, dia kemudian membelokkan kemenangan itu menjadi sesuatu yang menakutkan, mengerikan. Taliban ini menang itu oleh dia tidak disandarkan sebagai kemenangan Islam. Itu kemenangan teroris, kemenangan yang membahayakan perdamaian dunia, segala macam dibelokkan ke sana. Itu golongan keempat ini memang mereka yang pada dasarnya bermusuhan dengan Taliban.
Bahkan mengatakan bahwasanya itu kan Taliban berperang lawan rezim Afghanistan yang di backup oleh Amerika NATO itu adalah murtadin melawan murtadin. Kayak orang ISIS begitu pendapatnya, murtadin melawan murtadin. Jadi kita nggak usah gembira, nggak usah apa, itu dua-duanya sama. Golongan sekuler liberal menilai kemenangan Taliban itu kemenangan teror. Kita harus mewaspadainya. Ini bahaya sekali ini bagi perdamaian dunia. Kita macam-macam lah. Ya. Umat Islam nggak usah gembira dengan kemenangan Taliban ini, macam-macam lah. Kan ada yang gitu kan. Dia berlebihan juga dalam masalah ini. Itu saya hanya memaparkan kepada jamaah sekalian, itulah yang ada. Saya bukan menuduh orang, memang ada kan begitu. 4 golongan ini ada, 4 pendapat ini ada, berseliweran di kita, sekitar kita, di berita-berita itu. Itu pandangannya. Nah, saya di sini ingin mengungkapkan apa yang saya saksikan. Baik saya sendiri ketika di sana, maupun yang saya dengar, maupun yang saya baca dari orang yang di sana. Banyak orang yang mengalami zaman di sana dengan Taliban, ketemu langsung dengan para petinggi Taliban, kemudian dia nulis. Nah, itu menjadi juga referensi saya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan sanadnya, istilahnya gitulah kalau hadis. Jadi yang pertama siapa Taliban? Taliban ini bahasa sana, bahasa Pashto. Itu kalau bahasa Arabnya tolabah atau tulak, artinya para penuntut ilmu. Warga Afghanistan ini sebagian besar lebih memilih untuk mengenyam pendidikan agama atau din daripada pendidikan umum. Mayoritasnya. Ada yang sekolah pendidikan umum itu ada, sampai ke tingkat perguruan tinggi kayak kedokteran, teknik itu ada juga. Tapi jumlahnya nggak sebanding dengan yang memilih ilmu din sampai tingkatan perguruan tinggi misalnya. Itu yang paling banyak. Dan Afghanistan ini di setiap kampung dahulu itu ada 28 provinsi. Kemudian setelah Taliban jatuh, diganti pemerintahannya Hamid Karzai tahun 2001 dan selanjutnya berkembang menjadi 34 provinsi. Jadi di sana juga kayak di sini ada pemekaran. 28 jadi 34. Dari sekian provinsi itu, setiap desa rata itu. Setiap desa itu mempunyai madrasah diniyah. Jadi kalau dihitung jumlahnya dengan sekolah umum, itu lebih banyak sekolah umum, lebih banyak sekolah diniyah. Bahkan ada tempat yang nggak punya sekolah umumnya. Jadi umum mereka memang kurang tahu banyak. Waktu saya di sana, di dekat kota Khus, itu ada kesempatan amaliyat. Waktu masih dalam rezim komunis tapi ada mujahidin ngobrol-ngobrol. Dia memperhatikan kita, terus tanya, ini orang dari mana? Oh itu temennya jawab, tapi sok tahu. Oh itu dari Filipina. Gitu. Terus yang temennya nanya lagi, Filipina itu sebelah mana? Filipina itu dekat Palestina. Kan parah ini. Padahal ini mujahidin loh, bukan anak kecil loh. Lawannya itu Uni Soviet, superpower. Tapi di mana Palestina, di mana Filipina aja belum tahu. Tapi orang-orang ini yang mengalahkan Uni Soviet. Orang-orang kayak gini Karena apa? Karena tadi itu pendidikan umum di Afghanistan itu kurang. Ya, lebih banyak pendidikan agama. Jadi kita bisa maklumi, walaupun nggak semua mujahidin Afgan itu kayak gitu, banyak juga yang tahu, banyak juga. Tapi ini suatu fakta bahwa nggak merata pengetahuan. Paling itu kalau kita kan anak kita udah ngerti. Kalau di sini ya, itu kan pengetahuan anak sekolah udah ngerti semua. Rata-rata. Itu ya, dari segi pendidikan. Kemudian mereka ini setelah sekolah di desa-desanya itu kemudian biasanya melanjutkan yang lebih tinggi kan. Desanya nggak ada, dia kemudian
untuk meningkat biasanya melanjutkan di perguruan tinggi, itu kebanyakannya ada di sepanjang perbatasan Afghanistan dan Pakistan. Mahat Ali istilahnya, perguruan tinggi. Ada misalkan perguruan tinggi Darul Ulum Haqqaniyah di daerah Pakhtunkhwa, itu wilayah Pakistan. Jadi seperti banyak sekali alumnus itu yang jadi ulama-ulama Afgan atau Mulawi namanya. Jadi tingkatan awal itu namanya mula. Kalau dia lebih tinggi lagi ilmunya, gelarnya Maulawi. Kalau lebih tinggi lagi, namanya Maulana, sebutannya. Ya. Kayak di sinilah Ustadz, terus apa lagi? Terus ajengan ya. Nah itu kayak gitulah kira-kira. Ya. Karena istilahnya Mulawi, Maulana. Kalau orang Arab tuh Ustadz, Syekh, Al-Alamah, gitu. Ini banyak sekali nih, Mulawi itu banyak sekali. Karena memang banyak sekali mereka itu yang latar belakang pendidikan tinggi. Jadi Mullah Muhammad Umar, rahimahullah, pemimpin Taliban yang pertama, itu adalah alumni sini, Darul Ulum Haqqaniyah di Pakistan ini. Mulawi Haqqani, itu juga dari situ, banyak sekali. Dan sebelum itu, sebelum mereka juga dari bapak mereka, kakek mereka, itu juga begitu jalur pendidikannya. Dan itu semua disebut Taliban. Warga sana bilang orang yang sibuk menuntut ilmu di sekolah-sekolah tadi itu disebut Taliban. Ketika saya di sana tahun 88 di provinsi Ningrahar. Jadi di suatu di tempat suatu front Jabha, itu ada mujahidin di situ. Pada suatu hari kedatangan rombongan datang dipimpin oleh satu orang, ya seperti kostumnya seperti ala orang Afgan lainnya, khususnya seperti yang kita sebut Taliban ini, ya, pakai lunggi atau serban, orang sana bilang lunggi. Kemudian kita ngobrol. Di pimpinannya itu namanya itu ustadznya yang bawa mereka ini kan. Betul, itu dia ternyata dari sana, dari Mahat Ali perguruan tinggi yang ada di perbatasan Afghanistan dan Pakistan. Nanya-nanya, ngomong sama saya, tanya tentang dari mana, mazhabnya apa dan lainnya. Saya bilang aja mazhab saya Hanafi. Oh, sama kita mazhabnya. Karena memang guru kita Syabdul Rahimahullah itu menasihati supaya selama di Afghanistan jangan bikin konflik, udah ikut saja mazhab yang ada. Sana ritual ibadahnya, tata cara sholatnya Hanafi, ikut aja. Karena mereka ini memang fanatik dengan mazhabnya, kebanyakan mazhab. Termasuk Taliban sebagai orang Afgan ya sama dengan orang Afgan lainnya. Taksubnya tuh memang ini kekurangannya, memang begitu mereka. Baru datang di sana, sholat pas sholat Jumat. Imam baca walad dolid kan harusnya kan, kalau di sini imam jahar bijak bilang amin. Kita kan begitu, kita 7 orang nih, amin gitu kan. Tapi kok jangan pada diem semua. Kita aja 7 orang yang ngomong amin, yang lain diem semua. Begitu selesai sholat, semuanya mata ketiga semua pada apa tadi bilang amin. Kita nggak enak hati ya, lama-lama keluar diikutin anak-anak kecil. Anak kecil pada heran semuanya. Umur memang kayak terisolasi, nggak ngerti bahwa di luar mereka ada kaum muslimin yang mazhabnya beda, ritual ibadahnya juga beda. Gitu. Mereka anggap ya Islam itu cuma yang mereka selama ini lakukan itu dari turun temurun. Jadi heran melihat orang yang cara sholatnya beda tuh heran. Ini masyarakatnya kebanyakan. Nah, Taliban tuh lahir dari masyarakat yang seperti ini. Jadi masih ada Taliban yang begitu, masih ada. Ya ketika kita keluar masjid, diikuti anak kecil, kita dituding-tuding. Ini Wahabi, ini Wahabi, Wahabi. Tidak Wahabi. Jadi saya ketawa jika ada orang yang berpendapat
bahwa akar radikal teroris adalah Wahabi di Afghanistan. Gimana ceritanya? Orang sana aja nggak suka Wahabi kok. Karena heran itu. Kita yang di sana tahunya Wahabi nggak disukai oleh orang Afgan. Loh kok dibilangnya pusat Wahabi dari sana. Teror dari Afghanistan dan itu adalah pemahaman Wahabi. Orang sana nggak suka Wahabi kok. Ada itu seorang penulis dari Australia bikin riset seperti itu dan itu dipakai pendapatnya oleh beberapa orang di sini, para akademisi, para peneliti, bahkan ada beberapa pejabat negara juga ngomong begitu. Mungkin atau barangkali yang mengerti media ngerti itu bahwa akar radikal adalah Wahabi, kan gitu ada ya. Abdullah Azam itu adalah Wahabi. Setahu saya bilang Syekh Abdul Rahimahullah itu nggak pernah kuliah di Saudi, kan Wahabi identik dengan Saudi kan. Nggak pernah beliau sekolah di Saudi, berarti di Mekah. Beliau S1-nya di Jordan. S1 Universitas Jordan itu universitas yang kayak universitas ya, banyak juga orang-orang NU sekolah di situ. Situ akidah Asy'ari juga banyak. S2-nya di Damaskus sama juga, itu universitas yang istilahnya lebih cenderung kepada pandangan Asy'ari. S3-nya doktor di Al-Azhar, itu apalagi pusatnya Asy'ari itu. Tokoh-tokoh Asy'ari itu kebanyakan dari Al-Azhar. Bagaimana kok Al-Azhar dikatakan sebagai Wahabi? Dari segi pendidikan formalnya aja sudah lain. Nah ini contohnya. Ini sekaligus saya mengkonter pada pandangan yang tidak berdasarkan fakta, anak juga tuduhan. Itu tentang Wahabi. Sampai sekarang ya banyak Taliban yang begitu. Artinya dia ada seorang mujahidin Arab di zaman Taliban. Artinya 96 sampai 2001. Itu umur Taliban, pemerintahan Taliban periode yang lama, yang dulu pimpinan Mullah Muhammad Umar. Rahimahullah. 96 September 96 sampai 2001, yaitu NATO Amerika masuk Afghanistan. Di masa-masa itu ada seorang mujahid Arab. Dia ini kemudian di Jalalabad sholat. Hanafi ini mazhabnya umpamanya sholat asar ya. Waktu sholat asar masuk ketika bayangan suatu benda 2 kali bendanya. Kalau kita kan sama dengan bendanya. Nah, ini 2 kali bendanya. Mananya apa? Diakhirkan kan? Jadi kalau kita ini azan katakanlah asar jam 3, dia mungkin setengah 4 baru azan. Nah, ini ada orang Arab, dia kan sama dengan kita. Nah, ini sudah waktunya nih, bayangan sudah sama dengan bendanya. Dia sholat, masuk masjid, sholat. Gitu. Terus, karena dia mau safar lagi lanjut, dia kan mau keluar. Dicegat sama isbahnya Taliban. Pakai pentungan. Mau kemana kamu? Masuk dulu. Ini waktunya sholat ini. Saya sudah sholat. Apa? Baru jam berapa udah sholat? Dipukul serbatnya lagi. Ada yang begitu memang. Ya, nggak semuanya Taliban, hisbahnya Taliban ini punya pemahaman yang luas. Nah, yang gini-gini kemudian seringkali dibesar-besarkan oleh media. Gitu. Jadi kan namanya masyarakat kan. Kayak kita aja lah. Apakah Iwan laskar-laskar itu secara fikih itu adalah orang-orang yang ulama? Kan enggak juga. Mesti ada kesalahan di lapangan, mesti ada. Nah, tapi kan itu bukan representatif semuanya kayak gitu. Oknum itu kan. Tapi seringkali media mengangkat, oh ini Taliban kayak gini. Ada kasus-kasus gitu kan, kasus itu. Atau misalnya ada seorang muslimat misalnya. Dia karena dia janda, di rumahnya nggak ada laki-laki, dia punya anak, ibunya sudah tua, terpaksa dia keluar belanja. Kultur orang Afgan itu, yang ke pasar, yang belanja, yang jual itu laki-laki. Udah dikatakan nggak ada perempuan. Itu kulturnya ya, dari dulu, turun temurun tuh gitu. Terutama yang di di kampung-kampung. Mungkin di ibu kota Kabul udah enggak. Tapi kalau di pinggiran, di provinsi itu kebanyakan begitu. Antum kalau ke pasar-pasar di sana itu
boleh katakan nggak nemui perempuan. Lain dengan kita ini, justru perempuan yang mendominasi pasar, yang jualan, yang belanja, ibu-ibu. Oh di sana enggak, laki-laki semua yang jualan, yang belanja. Ada satu dua perempuan, nah ada. Yaitu tadi ada perempuan ibu-ibu karena dia di rumah nggak ada laki-laki, dia janda, suaminya sudah meninggal gara-gara perang, dia ke pasar belanja, kemudian kan tawar menawar dengan pedagang. Ini berapa segala macam tak beli. Namanya dagang kan nggak sebentar, nggak detik kan, bisa aja menit, apalagi ibu-ibu. Nawarnya kan ini jelimet gitu. Ya. Biasa, karena juga begitu juga. Ada Hizbut Taliban pukul, kamu jangan ngomong sama ini, bukan mahramnya, begini-begini. Saya belajar, saya tawar-menawar ini. Ada kasus-kasus seperti itu memang ada. Polisi lain juga minta Muammar untuk melakukan hal yang sama. Karena di mana-mana waktu di Afghanistan terjadi pembegalan, pembunuhan, penjegatan, orang dirampok, orang dibunuh, orang diperkosa, opium merajalela, perdagangan opium. Akhirnya Mullah Muhammad Umar ini diminta oleh warga provinsi lain untuk melakukan hal yang sama, amar ma'ruf nahi munkar. Berhasil. Karena masyarakat Afghanistan waktu itu memang sudah sangat mendambakan adanya keamanan terus. Nah ini sudah terguling komunis. Muncul pemerintahan Mujahidin Rubani. Harapannya, ini nanti kita akan aman, nyaman. Syariat Islam akan ditegakkan. Totonya enggak. Malah banyak pembunuhan-pembunuhan di sana. Nah, muncul di Kandahar ulama Umar. Ini harapan kita. Nah, itu kan wajar gitu. Jika yang lain berharap ngundang ulama Umar ke situ. Ternyata berhasil dapat sambutan. Jadi 1/5 dari 28 provinsi itu semuanya aman, terkendali, kemudian nggak ada penculikan, nggak ada pencurian, nggak ada pembegalan, perampokan, dan semuanya itu setuju Mullah Umar sebagai pemimpinnya tanpa peperangan, ya, kecuali sedikit kan, karena para preman-preman ini melakukan perlawanan, tapi itu sedikit lah, kebanyakannya itu mereka kemudian menyerahkan senjatanya, ya sudah saya bertobat, saya gabung gitu. Nah, akhirnya provinsi selatan, kemudian timur, itu kira-kira 5 atau 6 provinsi itu semuanya Taliban, di bawah Taliban. Lama-lama ada ini karena ini sudah banyak, perlu diorganisir. Terbentuklah organisasi dibentuk. Ini yang di provinsi ini, pemimpinnya si ini, di bagian ini, karena sudah besar ini, udah 5-6 provinsi, jadi harus dikoordinir. Kemudian dengan organisasi tersebut, pimpinan Mullah Umar ke provinsi yang lain terus dengan cara yang sama itu, ajakan dengan damai dulu. Sampai kemudian dari 28 provinsi, 21 provinsi itu semuanya bergabung dengan Taliban pimpinan Mullah Muhammad Umar. Dari tahun bulan September 94 sampai September 96, selama 2 tahun. September 96 itu Kabul kemudian juga diduduki oleh Taliban, sehingga berdirilah namanya Imarah Islamiyah Afghanistan. September tahun 96. Dan semuanya itu selama 2 tahun ini dengan didahului cara-cara yang persuasif. Jadi bukan dengan cara langsung perangi dia. Jadi sangat bohong kalau orang mengatakan Taliban ini kekerasan yang macam itu. Justru ketika sebelumnya zaman komunis jatuh, 92 sampai zaman Mullah Umar mulai gerakan itu 94, 92 sampai 94 nih 2 tahun itu, bahkan sebelumnya lagi sebelum 92. Jadi komunis sudah melemah, mayoritas Afghanistan itu sudah dikuasai oleh, dulu ada 7 organisasi jihad.
komunis jatuh, orang yang terbunuh itu gara-gara kriminalitas tadi itu 40.000 orang. Zamannya pemerintahan Mujahidin pasca jatuhnya komunis itu 40.000 orang. Akibat kriminal yang merajalela tadi itu lebih banyak daripada ketika Taliban terbentuk. Taliban ini proses terbentukannya kalau dihitung dari tahun 92 tadi itu, ya, 92 ke 94, 94 kemudian ke 96, 92 94 itu masih gerakan-gerakan biasa, terorganisir mulai 94, 94, 96 kemudian mereka menguasai pemerintahan. Nah itu nggak nyampe 40.000 jumlahnya. Ini 40.000 orang. Jadi kalau ada orang yang menuduh bahwasanya Taliban itu kekerasan, lebih banyak pemerintahan sebelumnya, yaitu Robani, Hikmatyar, Sayyaf, selama itu 40.000 orang. Justru Taliban ini ketika 96 berdiri sampai diserang Amerika tahun 2001, mereka banyak dikhianati. Ketika mereka sampai ke Kabul, mereka maju ke menemui Presiden Robani. Presiden Robani kemudian minta, ini kan pemerintahan Islam, kamu kan dulu juga berjihad melawan Soviet, kamu dulu pemimpin Mujahidin. Mari kita terapkan syariat Islam di Afghanistan ini. Satu. Yang kedua, itu masih banyak tuh perwira-perwira ante-ante partai komunis zaman dahulu. Loh itu kok masih ada, masih menjabat di pemerintahan kamu itu. Oh ya disingkirkan. Jadi ada perwira-perwira militer maupun elit politik partai komunis zaman sebelumnya oleh Robani masih dipakai di tubuh pemerintahannya. Taliban minta itu singkirkan, ganti sama orang-orang kamu yang Mujahidin. 2. 3, minta supaya perempuan jangan dilibatkan dalam pemerintahan. Apa sudah nggak ada laki-laki? Yang keempat, supaya ini semua nih temukan pemuaran yang ada di luar seluruh negeri ini itu diberantas lah. Gimana caranya? Ini masyarakat sudah banyak menderita. Kamu sekarang yang memerintah ini tanggung jawab. Tapi tuntutan Taliban itu tidak mampu dijawab oleh pemerintahan Robani. Tapi Robani juga konsekuen. Ya sudah nggak apa-apa, ya kalian laksanakan saja lah. Kami ini sedang lemah, belum masih sibuk urusan begini. Silakan kalau Anda ingin melakukan gerakan mungkar, kami dukung. Robani awal-awal sempat dukung Taliban. Dan pada waktu itu karena pemerintah pusatnya lemah, Afghanistan terbagi-bagi. Jadi yang namanya kelompok-kelompok bersenjata ini punya wilayah-wilayah yang dikuasai. Rustum, pernah dengar nama Rustum? Rustum ini zaman komunis dia adalah milisi komunis. Begitu ngelihat komunis mau jatuh, cepat-cepat loncat bersama dengan Ahmad Shah Mas'ud seakan-akan anti komunis. Akhirnya dia dapat bagian. Komunis jatuh, ada sekitar 4-5 provinsi itu dia kuasai, dan dia didukung oleh Rusia, didukung oleh Uzbekistan karena dia adalah etnis Uzbek. 30.000 punya orang anak buah 30.000, lengkap ada tank, ada senjata lengkap semuanya. 4 sampai 5 provinsi di wilayah utara itu di bawah kekuasaan dia. Jadi dari 28 provinsi 21 kan Taliban. Yang 7 ini terbagi 4 sampai 5 itu Rustum. Sisanya itu campuran antara Hikmatyar, Sayyaf, Ahmad Shah Mas'ud, gitu bareng-bareng di satu provinsi misalnya. Dia yang paling besar Taliban, yang kedua Rustum waktu itu. Nah, kemudian Taliban itu dalam rangka untuk melebarkan pengaruhnya agar supaya penduduk ini aman, nyaman, syariat Islam dilaksanakan, kebentur dengan Hikmatyar. Jadi ketika Robani sama Hikmatyar itu perang. Kemudian adanya Taliban, Robani awal-awal
itu dukung Taliban karena dia supaya tidak terlalu ditekan oleh Hikmatyar kan. Dan antara daerah dikuasai Taliban dengan Kabul, kekuasaan pemerintah pusat Rubani itu adalah wilayah dikuasai oleh Hikmatyar. Jadi Rubani menganggap ancaman bukan Taliban tapi Hikmatyar. Sehingga waktu itu Taliban sempat didukung oleh pemerintah pusat Rubani. Karena waktu itu Rubani lagi perang terus sama Hikmatyar. Yang maksud itu perang sama Hikmatyar, perebutan daerah kekuasaan. Nah, begitu Taliban merangsek masuk ke daerah Hikmatyar, Hikmatyar memerintahkan anak buahnya, jangan kasih daerah kita ke Taliban, kita lawan. Hari terjadi perang antara Taliban dan Hikmatyar, terutama di provinsi Ghazni, itu dekat Kabul di sebelah selatan agak timur. Tapi Hikmatyar kalah. Gitu. Walhasil lama-lama dikuasailah 21 provinsi itu oleh Taliban. Tinggal tadi itu sekitar 7 provinsi yang enggak. Kemudian dari segi eksternal, pada awalnya Pakistan ini mendukung Taliban. Kenapa? Jadi kalau katakan Pakistan ini mendukung Taliban, ya benar, tapi itu dukungannya bukan dukungan militer segala macam, enggak. Pakistan ini selama lebih kurang 30 tahun, selama 20 tahun lebih, ketika jihad melawan komunis itu membantu mujahidin Afghanistan, mempermudah urusannya. Jadi gudang-gudang senjata mujahidin waktu itu di wilayah Pakistan semua. Kita pun ke sana juga di daerah Pakistan. Pelatihan itu daerah Pakistan. Direktur Intelijen Pakistan, Letjen Hamid Gul, yaitu ISI, Inter Service Intelligence, atau istilahnya CIA-nya Pakistan, itu membackup 7 organisasi jihad di Afghanistan pada waktu melawan komunis. Ya karena Amerika juga nggak suka Uni Soviet menguasai Afghanistan. Kemudian Panglima Angkatan Daratnya Jenderal Mirza Aslam Bek juga dukung. Saya sendiri suatu ketika pernah di Paktia itu sempat dibolehkan hadir dalam suatu rapat para komandan mujahidin Afgan, juga di sana perwira-perwira militer Pakistan. Mereka sedang rapat untuk membicarakan langkah-langkah selanjutnya menghadapi Uni Soviet dan rezim bonekanya ini. Jadi yang saya dengar waktu itu diantaranya mereka sepakat, kami akan membackup dari udara, kata perwira militer Pakistan. Kalian mujahidin di darat. Jadi kalau ada pesawat Uni Soviet terbang ke atas, pesawat tempur itu biasanya ngebom bagian belakang. Karena kalau bagian depan bisa salah kena teman sendiri. Jadi harus jauh. Bagian belakang berarti kan dekat dengan perbatasan Pakistan. Nah itu nanti pesawat Pakistan ikut terbang, usir itu pesawat. Jadi pesawat tempur dengan pesawat tempur. Karena mujahidin nggak punya pesawat tempur. Itu bagiannya Pakistan nanti. Jadi di darat. Itu yang saya saksikan bahwasanya memang ada Pakistan itu sebelumnya bantu mujahidin. Tahu-tahu sudah merdeka dari komunis, pemerintahan Robani sayap Hikmatyar malah jalin hubungan dengan India, musuh bebuyutan Pakistan. Nah, sakitan Pakistan kan sakit hati. Selama ini udah aneh bantu, tahu-tahunya malah akrab sama India. Akhirnya Pakistan tidak senang dengan pemerintahan Robani. Maka Hikmatyar didukung supaya perang lawan Robani. Maka peranglah 2 orang itu, walaupun sama-sama mujahidin. Tapi Hikmatyar kalah. Nah, Pakistan akhirnya kehilangan akses. Tahu-tahu timbul Taliban. Nah ini aja nih, ini kita dukung nih. Taliban didukung. Tapi dukungan kepada Taliban itu bukan dikasih senjata segala macam, enggak. Disuasanakan di daerah Pakistan itu dukung Taliban semua. Jadi media massa semuanya kan orang Afgan banyak yang sekolah di Pakistan. Itu juga dibebaskan untuk masuk Afghanistan, dukung senior-seniornya para Taliban yang lain. Wah, suasananya Pakistan itu dukung Taliban. Koran-koran semuanya memuji Taliban semuanya.
pada waktu itu. Ya karena tadi itu 2 jenderal itu dukung. Jadi ada unsur politiknya. Waktu itulah kita ada di sana. Waktu itu kita di sana. Zaman itu. Maka ketika kita ke sana, datang ke Pakistan, terus masuk Afghanistan, itu orang-orang Pakistan, pos-pos checkpoint militer polisi Pakistan, mau kemana? Mau ke Afghanistan. Oh berjihad. Oh, silakan. Kita justru mendapatkan apresiasi. Tapi ketika Amerika sudah masuk sana 2001, menjatuhkan Taliban, jangan coba-coba ente ke sana. Ketemu sama cek polisi Pakistan juga yang sama. Mau kemana? Ya Afghanistan. Oh, sini. Sana berangkat ke Guantanamo sana. Karena sudah beda suasana. Artinya politik itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Maka saya ketika misalnya dijadikan narasumber bicara, situ ada unsur pemerintah, ada BNP segala macam, saya bilang masalah teroris ini jangan disalahkan pelakunya saja. Ini juga ada unsur politik dunia internasional. Gitu. Itu juga memberi kontribusi. Kan selama ini kan, oh ini bukan politik, ini masalah murni kejahatan. Gak bisa. Buktinya ketika zaman Presiden Soeharto, pimpinan Mujahidin Afgan, engineer Ahmad Shah pernah datang ke sini. Jadi tamu negara Presiden Soeharto. Habis itu selanjutnya Robani pernah ke sini juga. Ya. Hikmatyar pernah bicara di sidang umum PBB. Ustadz saya pernah bicara di organisasi konferensi Islam di Timur Tengah sana. Ya. Indonesia menjadi anggotanya kan. Hikmatyar ke Turki menekan Turki. Bagaimana disebut orang yang Afghanistan itu teroris? Kalau kita mah cuma gua doang, kirim ke sana, ikut atur. Ini pimpinan-pimpinan sana ini ketemu di PBB, ketemu di sidang. Gimana kita disebut teroris seperti ini? Kan agak aneh. Faktanya kita, kalau memang teroris kenapa dijadikan tamu negara di sini? Tempoh hari kan Taliban ke sini, ya kan? Diterima sebagai tamu negara. Kalau orang menurut Taliban, kenapa diterima di tamu negara ini? Kan aneh berarti kan? Dan kedutaan besar RI di Kabul ketika Taliban menguasai Kabul kemarin ini itu aman juga. Diplomat Indonesia yang mau pulang ke sini oleh Taliban diberi pengamanan full sehingga dia aman sampai kembali ke Jakarta. Oleh karena itu Kementerian Luar Negeri Indonesia lewat kedutaannya di Qatar datang ke kantor Taliban di Qatar berterima kasih kepada Taliban. Jadi kalau ada orang masih miring dengan Taliban nih ya berarti pemerintah juga miring sama, ya kan? Terus 2001 itu dari segi konflik. Jadi Taliban ini lahir tahun 96 pemerintahannya dan menjadi tumbuhan harapan rakyat Afghanistan dan mereka berhasil mewujudkan keadaan yang diingini oleh rakyat Afghanistan. Sehingga dukungan rakyatnya penuh. 96 sampai 2001 ini. Nah, Hikmatyar didukung Pakistan tapi kalah. Taliban awal memang didukung Pakistan, tapi ketika Taliban berkuasa 96, Pakistan minta kepada Taliban jangan melanjutkan peperangan. Coba dijalin perdamaian sama kelompok-kelompok Ahmad Shah Mas'ud, kemudian Sayap dan Rustum. Karena pemerintah Pakistan ingin Afghanistan ini aman, pertempurannya selesai, sebab dia ingin menjadi hubungan dagang dengan pemerintahan pecahan Uni Soviet dari mulai Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan dan lainnya. Itu yang total populasinya kira-kira 200 juta, melebihi Timur Tengah. Jadi dari segi dagang bagi Pakistan itu pasar yang bagus. Barang Pakistan bisa diekspor ke sana. Tapi kan untuk ke sana lewat Afghanistan. Kalau Afghanistan ini masih perang, nggak bisa dagang kan? Tapi Taliban bilang nggak mungkin karena mereka ini ngelawan.
Dostum, semuanya itu nggak mau melawan. Kami mau, bahkan kami dikhianati. Jadi ketika Taliban ketemu Robani, Menteri Pertahanannya itu adalah Ahmad Mas'ud. Ahmad Mas'ud sudah berjanji, silakan datang. Kalian nggak usah pakai senjata, datang kemari, kan kita mau ngomong-ngomong. Datanglah Taliban. Tetapi apa? Pada akhirnya 250 Taliban dibantai oleh pasukannya Ahmad Mas'ud. Sesudah diminta supaya lepaskan senjatanya, karena dijamin kita kan mau bahas, jadi nggak usah persiapan perang, kita ngomong-ngomong. Sudah ditaruh senjatanya, masuk daerah itu diburu semua. Sama juga dengan Dostum. Dostum sudah kalah perang, terus dia minta kita damai sajalah. Nah, ketika itu di provinsi di Majarsari, di Takhor, salah satu provinsi yang dikuasai Dostum. Itu dikalahkan oleh Taliban. Kemudian pasukannya Dostum, udah kita damai saja, kalian datang aja ke Majarsari sini, kita nggak usah lanjutkan pertempuran lah, aman, udah aman. Masuklah Taliban ke sana, tapi dibantai oleh pasukannya Dostum. Korban 10.000 sampai 15.000. Ada buktinya kuburan massal di Majarsari itu. Bagaimana mungkin Taliban akan memenuhi pimpinan Pakistan supaya menjadi berdamai dengan mereka ini yang sudah berkhianat ini? Damai, habis itu kami dibantai. Sehingga ini harus dibersihkan nih orang-orang ini. Nah, Pakistan karena Taliban nggak mau memenuhi permintaannya, mulai benci dengan Taliban. Diblokadelah perbatasan Afghanistan dengan Pakistan, sehingga bantuan seperti gandum, sembako lah segala macam itu susah masuk untuk menyuplai Taliban di Afghanistan. Zaman Pervez Musharraf presidennya itu. Iran juga demikian. Iran ini jelas dari awal anti Taliban. Karena apa? Karena dia ini memandang Taliban ini bukan Syiah. Ada kelompok Syiah di Afghanistan bikin organisasi namanya Hizbul Wahdah, itu adalah di backup oleh Iran. Pusatnya di provinsi Bamiyan yang antum pernah dengar ada patung Buddha yang diajukan itu. Itu adalah pusat Syiah di situ. Kenapa? Karena orang Syiah ini juga sama, dia tidak ingin bersama-sama Taliban dalam pemerintahan, resisten melawan dengan bersenjata, di backup oleh Iran. Ternyata dalam pertempuran kalah oleh Taliban. Bahkan pimpinan namanya Mazari terbunuh dalam pertempuran dengan Taliban. Iran marah. Jika salah satu ayatullahnya dalam khutbah Jumatnya di Teheran mengatakan Taliban ini adalah orang yang murtad keluar dari Islam. Terus Iran mengerahkan pasukannya sepanjang perbatasan Iran dengan Afghanistan sedemikian rupa. Jadi Taliban di perbatasan Pakistan dikepung oleh pasukan Pakistan sudah jaga perbatasan, dengan Iran juga demikian. Di utara Uzbekistan juga begitu, membackup Dostum. Sementara di dalam Afghanistan ini harus menghadapi pertempuran dengan orang Syiah di Bamiyan, dengan Dostum, Sayap dan Ahmad Mas'ud dan Hikmatnya. Nggak ada yang nolong kecuali Allah Ta'ala. Itu antara tahun 96 sampai 2001. 96 sampai 2001 kejadian itu. Tapi mereka bisa mengatasi itu semua, kecuali sebagian kecil segala macam masih ada ngumpet-ngumpet di Pansir dan lainnya. Sehingga Ahmad Mas'ud minta bantuan Amerika untuk datang ke Afghanistan. Maka tahun 2001 NATO masuk Afghanistan. Terpulihnya Taliban. Jadi kalau Taliban ditempatkan sebagai orang yang menyerang segala macam, itu nggak sesuai dengan fakta. Justru mereka ini mendapat kekuasaannya dengan diawali dengan ajakan perdamaian. Karena situasi itu banyak kemungkaran, kejahatan, masyarakat sudah muak. Terus Taliban ini ternyata kok berhasil mengatasinya, maka masyarakat gabung. Jadi anak buahnya Ustadz Sayap gabung ke Taliban, anak buahnya Hikmatyar gabung ke Taliban, anak buahnya Yunus Kholis gabung ke Taliban. Jadi bergabungnya anak buah
organisasi jihad yang lama itu dengan ajakan perdamaian. Juga Taliban semakin banyak dukungan. Tinggal tokoh-tokohnya aja yang nggak mau. Kemudian mereka justru yang mengawali barengan dengan pernyataan kayak tadi. Itu sampai 2001. 96 sampai 21. Boleh katakan seluruh Afghanistan ini orang mau ke sana mau kemari itu aman. Sebelumnya jalan antara Kandahar Kabul itu di setiap sekian kilometer tuh ada pos-pos pencegahan. Ya orang-orang yang dulunya mujahidin juga, habis itu jadi preman. Ya, tadinya mujahidin nih, lawan komunis kan, komunis tumbang, terbentuk pemerintahan mujahidin, tapi nggak becus. Nah, orang-orang ini kan mau makan mau apa kan, dari mana? Akhirnya menghalalkan segala cara, bikin pos tengah jalan, ada orang lewat dipalak, pedagang lewat dipalak gitu. Jadi dibersihkan oleh Taliban semuanya. Berhasil. Jadi aman lah. Orang lewat sini nggak ada lagi dekat-dekatan. Malam-malam keluar sana kemari juga aman. Jadi kebalik kalau justru Taliban yang membuat suasana itu yang sebelumnya Taliban justru mengamankan. Tapi dijatuhkan 2001 oleh Amerika dan NATO itu tadi. Saya kira demikian, ini sudah hampir 1 jam. Mungkin nanti banyaklah yang ini waktu terbatas. Mungkin nanti bisa digali di dalam sesi tanya jawab hal-hal yang kira-kira perlu ditetapkan di dalam. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.